oceans in between us. Hide away for sure. There's a gate I see. There's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This world is primal. My grinding door. The headache pill, the necktie on my bedroom door. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Nah, kali ini kita ada di Ashram Edu Park. Apa sih Ashram Edu Park itu? Ashram Edu Park adalah tempat wisata yang menyajikan berbagai wahana wisata. Nah, tempat ini saya dikunjungi dari berbagai kalangan dan tentunya cocok untuk keluarga juga. Nah, teman-teman, kalian penasaran gak sih gimana itu Ashram Edu Park? Di sini aku nggak sendiri nih. Aku Feni Naomi dan teman aku Laurentius Baret Saktiadewa. Dan saya Hanum Pramudia Jati. Kita akan sama-sama cari tahu bagaimana sih manajemen dari Ashram Edu Park, fasilitasnya lengkap banget. So, ikuti Tetap terus. ikuti kita guys. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ashram Edu Park, kita kali ini akan wawancara oleh satu narasumber dari pihak Ashram Edu Park. Mau tahu kan bagaimana? Kita terus. Let's go guys. Oke, kita di sini sudah bersama Mas Wahyu selaku penanggung jawab yang ada di Ashram Edu Park. Namanya, baik, bagaimana kabar dari Mas Wahyu sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Kami selaku dari perwakilan mahasiswa Universitas Senada dari program studi sosial wisata. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai secara langsung dengan Mas Wahyu terkait dengan manajemen dan pengelolaan yang ada di Ashram Edu Park. Sebelumnya kan kita belum tahu nih Ashram Edu Park itu tempat wisata seperti apa dan sejarah idenya Ashram Edu Park itu seperti apa. Bisa diceritakan sama Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Mbak BBM. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Bung Wahyu dan saya sebagai General Manager Ashram Edu Park. Ashram Edu Park itu berdiri di atas lahan Software Center atau terletak di Desa Jombang, Semanggi, Sulawesi Selatan. Jadi luas lahan 11 hektar itu ada beberapa unit di atasnya. Yang pertama restoran, yang menjadi gerbang utama restoran, kemudian ke bawah restoran tersebut itu ada yang indoor dan ada outdoornya seperti itu. Karena memang dulu Ashram Edu Park itu Al-Kasta Resto, unit restorannya adalah 14 Al-Kasta Resto itu mahal dulu outdoor area yang bisa sampai dengan kayak segala macam seperti itu. Nah, ke sebelah timurnya yang sedang kita berada di sini ada provinsi. Kita ada provinsi yang Lampung itu sebelum kamar, dan ada provinsi baru atau Belitung yang baru itu sekitar ada 10 yang sedang kita menguji di bulan Desember, dan akan ada pekerjaan lagi 10 lagi di area bawahnya lagi seperti itu. Turun ke bawah itu nanti ada area kolam ikan. Rencananya kita akan ada kayak semacam agrobisnis ya. Jadi di dalamnya ada perikanan, ada ternakan, ada pertanian dan segala macam. Jadi konsepnya agrobisnis.
arah nanti jadi dua kegiatan gitu. Nah, sebelah barat itu ada kegiatan awareness. Jadi memang konsepnya itu untuk acara-acara yang besar, ada konser seperti itu, acara musik yang melibatkan banyak peserta ribuan, nah, kapasitas bisa sampai 10.000 orang seperti itu. Itu jadi kita. Mungkin sebelum masuk lebih dalam ke pertanyaannya, mungkin asal usul nama asram itu. Oh ya, jadi Asram Edupak, sebenarnya Asram itu nama struktur pemilik ya. Sebenarnya yang pemilik dari Asram Edupak adalah Pak Hafid Astrom. Beliau memang ketua yayasan dari Al-Azhar di Jakarta. Artinya Asram Edupak adalah sisa kambingnya Al-Azhar, yayasan Al-Azhar di Jakarta. Nah, awalnya berdiri memang itu untuk aktivitas voting siswa Al-Azhar. Nah, waktu kita kegiatan-kegiatan yang diubah, ya, harapannya nanti acaranya di sini semuanya seperti itu, dibuatkan lahan seluas ini untuk kegiatan dan pada dasarnya seperti itu. Awalnya 3 tahun yang lalu kita buka sebelum pandemi pertama menyerang, kita buka alhamdulillah yang pertama adalah yang restoran tadi yang saya sebutkan, dan kemudian di bawahnya ada outbound. Ini sebenarnya Asram Edupak dibuka itu untuk kegiatan outing dari Al-Azhar ke Jakarta. Tapi memang lahan seluas ini dari manajemen memang untuk apa namanya, harus ada cash yang seharian seperti itu juga lagi di bisnis yang lain yang apa namanya nasional tersebut. Dan jadi Asram Edupak, Asram adalah nama milik-miliknya. Saya mendengar terkait dengan paket-paket wisata yang ada di Asram Edupak sendiri. Bisa dijelaskan mungkin paket-paket wisata seperti apa dan bisa dengan harga yang ditawarkan? Untuk paket ya, jadi kalau Asram Edupak itu kan ada beberapa unit yang saya sebutkan tadi, itu apapun acaranya bisa diadakan di sini. Karena ada restoran itu kan kita bisa untuk reuni, terus untuk meeting, kita akan juga ada meeting juga ya. Terus kemudian untuk acara ulang tahun, birthday party, dan lupa juga wedding party juga. Jadi untuk paketnya sendiri kita mulai dari harga 30.000 itu pasangannya ya, itu bisa dialokasikan untuk acara-acara yang arisan dan ulang tahun segala macam. Sekitar start dari 30.000 untuk paket pasangannya. Ada pula pun tidak jual hanya prasmanan aja, kita juga ada bumbu reguler yang ditawarkan. Kita ada spesial tripod. Jadi makanan kita lebih itu ya, kita punya ceng dari pakai ekor itu, yang panasnya langsung meninggal cooking fresh seperti itu. Untuk harganya, untuk harga reservasi atau paket makan itu start 30.000. Selanjutnya saya ingin tanya terkait mungkin paket market dari Asram Edupak atau mungkin bagaimana cara mempromosikan Asram Edupak.
Kalau target market memang ada beberapa klasifikasi ya. Pertama yang jelas family, sudah banyak yang komunitas, terus kemudian instansi baik negeri maupun swasta, ada rapat atau mungkin celah-celah kantor atau celah-celah yang sifatnya presentasi seperti itu, tugas dari kantor itu kadang juga menjual berbagai juga seperti itu. Dan ada juga teman-teman biro juga sudah mulai masuk gitu kan, biro perjalanan wisata seperti itu. Jadi targetnya family, terus kemudian instansi biro perjalanan wisata, dan ada juga target dalam budaya yang punya sangat mendorong kayak mafrah, kemudian acara-acara sejarah, yearbook yang secara yang di belakang tadi seperti Yang menjadi keunggulannya apakah paket dunia atau paket apa nih? sebenarnya yang menjadi keunggulan adalah klinik kita ya, karena kan klinik kita hijau ya, jadi lebih ke vektor nature gitu ya, seperti itu. Jadi pelanggan itu kerasa dengan klinik kita yang hijau di tengah kota, tapi masih tetap menjaga hijauannya aslinya. Sebenarnya nilai plusnya kita di situ itu karena memang yang kita tawarkan adalah bisa bersantai dengan menikmati suasana pedesaan. Kalau untuk yang dari kedua, untuk cara promosi ya, jadi sebenarnya ada dua skema yang kita gunakan. Yang pertama adalah offline dan yang kedua adalah online. Tapi memang kita lebih ke mengalokasi atau skemanya lebih ke online. Di Instagram, Facebook, terus kemudian website, terus kemudian pokoknya kita main di konten, konten kreator. Jadi kita nanti kami jaga sebuah program, terus kemudian kita jadikan konten, baru kita mulai mendistribusikan konten tersebut atau promosi itu ke customer, ke calon customer, lebih ke media sosial maupun kita. Terus fasilitas yang ada di Ashram Edupark itu seperti apa? Untuk fasilitas yang tadi saya sebutkan ya, untuk resto itu ada outdoor dan indoor ya. Outdoor tadi sebelum kapasitas mungkin 50 orang, indoor, outdoor itu juga ada bisa kapasitas sampai 300 orang, biasanya dibuat acara wedding juga. Meeting room tidak lupa, dan juga menyediakan meeting room dengan kapasitas 100 orang. Untuk resto, terus kita juga sedia cottage, kita ada 10 kamar cottage, kapasitasnya itu satu kamar bisa 3 orang. Kita ada blending juga yang baru, udah semi blending karena itu juga sama kapasitasnya seperti itu. Masih banyak yang lain di bawah mungkin seperti itu. Kalau buat tempat kita sekarang nih, ini apa ini Mas? Ini di area cottage ya. Area cottage. Jadi kita ada cottage yang lama kalau kita sebutnya area cottage Ashram Edupark 10 cottage. Dengan di tengahnya ada joglo multifungsi buat bisa ada acara meeting, acara town dari instansi yang untuk menginap sekalian meeting itu juga bisa. Ini satu cottage ini bisa berapa orang nih? Itu kalau standarnya 2 orang. Karena kalau misalkan lebih dari 2 orang bisa kasih tambah extra bed. Jadi bisa cocok juga buat family ya. Bisa. Sebenarnya udah include
kamar mandi dan lain-lain. Standar Mantap nih. standar. Terus kalau boleh tahu di Asram Edupak itu sudah menerapkan CHSE belum dan bagaimana cara penerapannya? Jadi CHSE Clean minds, health, safety, dan oh iya, jadi memang kita kan yang utama adalah dari SDM ini. Jadi SDM kita kan kita pilih SDM atau kita rekrut SDM yang benar-benar memang sehat secara jasmani dan rohani. Dasarnya itu. Terus kemudian tugasnya juga memang kita training latih untuk mereka melayani dengan step by step standar pelayanan dan tidak mengesampingkan higienitas dari sampai di resto itu kan ya, berinteraksi dengan tamu, terus dari tugas langsung bawa makanan sendiri itu juga kita sudah menerapkan kebersihan dan higienitas. Menu itu keluar itu sudah kita seleksi kalau itu keluar dengan baik seperti itu. Dan kita juga ada kebersihan cara berjalan setiap hari untuk area khususnya yang area publik ya. Seperti itu. Artinya kita sudah menerapkan keseharian memang pokoknya bersih dan higienis. terus di hari apa aja high dan low season di Asram Edupak itu? Kalau ya secara standar weekdays biasanya kan memang tempat-tempat wisata weekday mungkin landai ya. Jadi mungkin biasanya ada reservasi. Seperti kalau weekend itu memang ada kenaikan secara signifikan di samping Sama ya. mungkin hari libur nasional yang long weekend misalnya seperti itu pasti pengunjung akan naik bisa dilakukan. Contohnya nih, misalnya kan mau Natal nih sama tahun baru. Ya, Nah itu berarti juga naik berapa persen mas kira-kira? biasanya itu naik hampir 100% sih ya. Jadi memang high seasonnya adalah di hari besar. Biasanya hari-hari sempit gitu. Long weekend biasa okupansi penginapan tinggi, kunjungan restoran tinggi, dan wahana-wahana juga ramai juga ya. Tidak ada yang di sini. Terus di Asram Edupak ini sudah pernah mengalami over kapasitas Awal dulu mas. awal, terus cara menanggulanginya gimana? Jadi awal kita buka sebelum pandemi, Iya. awalnya kita emang belum promo secara intens ya. Terus kemudian kita promo, ya, alhamdulillah pas bukaan resto pertama itu sampai beberapa kapasiti sampai ngantri sampai keluar itu kita emang dikasih pengertian ya. Jadi memang kamu juga kan alhamdulillah juga menerima ya, karena memang ada yang ramai kita kasih pengertian ke pelanggan mohon mengantri agar sirkulasi kamu nanti berjalan dengan baik. Intinya kita memberikan pengertian ke pelanggan yang sudah menunggu seperti itu. Itu kira-kira berapa orang yang datang waktu over capacity? Itu banyak banget sampai 300 lebih kunjungan hari. Kali banyak banget kan yang datang itu untuk parkirnya sendiri apakah tersedia di sini? Iya. Atau sampai ke depan-depan nih? Mengular juga. Kebetulan kan waktu awal itu yang penting itu kan karena
banyak tempat yang belum tergarap ya. Oh iya. Jadi memang kita alih fungsikan untuk pagi. Alhamdulillah tidak ada masalah akhir. Aman ya. Kita juga besar, bisa menampung banyak kendaraan. Jadi so far aman. Apakah sejauh ini sudah ada kerjasama dengan instansi terkait yang benar-benar kerjasama nih? Kan tadi Asram merupakan bagian dari Al-Azhar. Oke. Nah, apakah dari dinas pariwisata atau dari instansi swasta mana gitu yang sudah bekerja sama dengan Asram? Untuk kerjasama dengan pihak terkait yang berarti kayak dinas pariwisata itu juga sering kita kolaborasi dengan. Terakhir kita ada event lomba warnai tingkat Kabupaten Sleman yang diadakan di kolaborasi antara dinas pariwisata, dinas pendidikan, dan Asram Edu. Baru beberapa bulan kemarin dari teman-teman pindah rutin ya. Nah, pindah rutin beberapa bulan sekali gitu kan. Mungkin di awal tahun mungkin nanti kita akan berjalan lagi bekerja sama seperti itu. Kita baru event-event yang lain mungkin kita bersama dengan organizer, terus kemudian organizer itu setiap bulan kita berinteraksi dengan mereka. Untuk di dinas khususnya government itu yang kita sudah bersama adalah dinas pariwisata, dinas pendidikan. Karena kan Asram Education Park yang artinya dalamnya adalah belajar gitu ya. Kita yang bukan berkesimpulan dengan dinas pendidikan mulailah program kemarin yang rutin itu kan materi kembali terus ya, tidak memotong warna aja. Jadi nanti temanya akan berganti ya. Kalau yang lain kan namanya Asram Edu Park. Tempat mana yang paling favorit bisa dipakai buat dari government tadi? Ya glamping, karena dia glamping itu letaknya dengan di yang paling selatan pada selatan Jepang itu sampingnya dengan sungai. Jadi konsepnya adalah taman-taman dengan ada jogging juga. Orang atau warga yang datang situ baik mengadakan acara putih dan orang mereka lebih berkesan tempatnya tenang. Ya, kita harus ada suara gemercik air seperti itu. Saya rasa favoritnya di area itu. Ini untuk anak-anak juga aman kan di area itu? Aman. Karena memang kita sudah ada pembatas. Oh, ada batasnya juga. Mungkin ada semacam guide nggak mas untuk di area tadi? Ada penjagaannya. Kalau area atau unit bisnis itu sudah ada beberapa ya. Oh iya. Jadi pelanggan atau pengunjung tidak perlu khawatir tentang keselamatan safety segala macam. Kita ada petugas yang standby di setiap area. Jadi udah jelas tangan nih. Oke, untuk partisipasi masyarakat lokal mungkin adakah partisipasi atau kontribusi dari masyarakat lokal di Asram Edu Park? Yang pertama, karena kan kita kelihatan atau hampir bergerak dengan warga ya. Yang pertama, kita awalnya semakin besar itu yang pertama SDM kita hampir 50% itu menjadi usaha lokal. Awalnya disebut akamsi. Tapi memang kita lebih
Ini secara profesional kita rekrutmen, ajaranya juga secara profesional segala macam yang kita buatkan organisasi secara kompetensinya, sesuai kompetensi yang dimiliki. Walaupun saya rasa teman-teman yang di sini asli berlokal, dan kita juga ada bersama Karang Taruna setelah yang menjual produk yang mereka. Jadi kan kalau di Karang Taruna sini ada yang namanya BUMKT, Badan Usaha Milik Karang Taruna. Nah, itu dia. Jadi kita jadi wadah kerjaan mereka, ya win-win solution, sama-sama saling menguntungkan. Mereka juga mengangkat dari segi penjualan, promosi, dan kita juga dapat untung dari penjualan. Dan kelompok-kelompok kayak ibu-ibu juga bergerak dengan penjualan dari komunitas mereka juga kayak senang segala macam setiap weekend kita sediakan dan kita tawarkan ke mereka. Jadi memang asal kita ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat. Betul. Ada peraturan spesifik ya Mas untuk pengunjung sini? Ini kan karena bulan hijau masih tertata, kita nggak boleh apa nih kalau di sini. Sebenarnya simpel sih Mbak. Jadi ya dimanapun kita berada kan harus menjaga perilaku kita ya. Nanti kalau pakai jelek buat sampah pada tempatnya, kan? Sama melestarikan lingkungan kita. Sebenarnya simpel aja sih dari standar. Jadi kalau misalnya gitu jelas tidak boleh bawa hewan buas. Oh iya, hewan buas. Ada juga yang bawa cakar anjing gitu kan. Oh iya. Anjing yang besar tuh ya. Iya. Oh iya. Kecil banyak masalah. Takutnya mengganggu yang lain seperti itu. Jadi kalau membawa hewan peliharaan kucing gitu, anjing yang kecil nggak masalah ya. Yang penting nggak bawa aneh-aneh. Tidak mengganggu. Nah, tadi kan sudah peraturan dari customer. Kalau peraturan untuk karyawan sendiri, SOP karyawan, itu boleh diceritakan mungkin Mas? Kalau seperti karyawan kita dalam menerapkan kita benar-benar menjalankan SOP dan jobdesk yang kita buat ya perusahaan. Karyawannya standar yang rapi, karena kan masih dengan pelanggan jadi harus rapi, harus sopan dalam bicara, tidak boleh bercanda berarti dengan sesama teman saat kerja, tidak boleh merokok saat melayani tamu. Dan juga yang rokok ada juga juga jangan melarang itu kan, ada tempat khusus dia ini sopan dan jiwa hospitality yang kita tekankan ke teman-teman di sini. Nah itu penting ya perkembangan sampai ke depan. Juga import juga sangat penting ya. Sebenarnya tempat sini kan juga banyak ya. Dan membedakan adalah pelayanan tamu baik dengan baik, otomatis tamu akan merasa senang nyaman dan harapannya akan repeat. Iya benar. Jadi udah keren banget ya manajemen di Asram Edupark dan tata banget juga, tempatnya asri banget di sini. Bisa kita lihat langsung ya? Iya, oke. Nanti kita akan main-main ke sana teman. Oke. Mungkin menurut kalian sendiri, bagaimana sih perkembangan wisata alam khususnya di Jogja?
Kalau dari kacamata saya pribadi, kalau pariwisata dengan dilonggarnya dulu pada saat pandemi ya, kalau pandemi memang pariwisata dan maksudnya mulai dari bisnis Airbnb, perhotelan, Turunan ya. segala macam, ya itu memang benar-benar tiarap gitu kan mas. Dan alhamdulillah dengan apa namanya new normal ini bukan kembali hidup pariwisata khususnya Jogja itu alhamdulillah bermunculan banyak sekali tempat-tempat baru dan aktivitas pariwisata kayak saat itu dengan wisata terus segala macam itu sudah dimulai menggeliat lagi. Jadi memang saya rasa di akhir tahun ini Jogja bakal panen. Kalau prediksi saya masih Jogja bakal tumbuh lagi seperti biasa sudah normal. Kemudian kabar juga bagi kita para pelaku wisata khususnya itu menjadi ladang rezeki yang sangat besar. Jadi harapannya tetap bangkit bersama-sama ya. Ya karena banyak banget nih sebenarnya masalah di Jogja. Apalagi kemarin pandemi tetap pernah terpuruk juga. Dan sekarang kita harus bangkit bareng-bareng. Ya. Oke, mungkin tadi adalah untuk Jogja nih, untuk Asram Edupark sendiri. Maksudnya ada dampak ya pandemi ini. Untuk pandemi. Ya, selama pandemi ini. Kalau pandemi ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya adalah kita kan mendominasi ordernya dan namanya lebih jauh. Jadi orang berkerumun itu kan sering mengadakan acara itu tidak takut berkerumun di ruangan. Nah, jadi kita malah plusnya kita bisa menjual ke mereka yang masih dalam pandemi tapi masih butuh suatu tempat yang memang untuk mereka beraktivitas yang tidak berkerumun di dalam ruangan, karena kita menawarkan beberapa model area yang hanya stabil gitu kan. Nah, yang minusnya juga reguler kita juga akan mengalami penurunan karena pandemi. Dari segi reservasi terakhir tadi dari segi retailnya itu berkurang karena memang pembatasan aktivitas itu kan seperti itu. Ya ada plus minusnya seperti itu. Tapi ya itu kita optimis dan juga proses pembangunan terus untuk luas lahan 11 hektar ini kita maksimalkan keseluruhan seperti itu. Ya intinya menjadi salah satu tempat wisata atau tempat berkumpul keluarga ataupun khususnya pariwisata di sini menikmati apanya makan di sini sudah tidak keluar lagi, semuanya ada di one stop Indonesia. Ini nama IG-nya nanti mungkin saya cantumkan di sini nanti. Asram Edupark bisa di Teman-teman bisa kepoin nanti kita taruhin di sini. Asram.edupark. Mungkin gitu aja mas, thank you. Silakan. Oke. Nah, teman-teman tadi udah tahu kan apa itu Asram Edupark? Kita juga sudah tahu kan bagaimana manajemen yang ada di Asram Edupark serta pengelolaan yang ada di Asram Edupark dan berbagai fasilitas apa saja sih yang ada di Asram Edupark. Nah, kalian tertarik kan datang ke sini? Langsung aja berkunjung di Asram Edupark, alamatnya ada di sini. So, terima kasih udah stay sama kita dari awal sampai akhir. Bye. See you guys. Eventually. Lu Dik. Dadah. Mau kemana woi? Mau kemana woi?